Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Putra Pratama dengan NIM D1A116053, UAS Hukum Pertanahan kelas A1. Saya akan menyampaikan terkait dengan tanah telantar dengan materi yang saya sudah buat terkait dengan slide itu sendiri. Tapi sebelum itu, karena ini sifatnya melalui video, jawabannya melalui video, maka slide-nya saya tinggal bacakan karena ngecukup saya waktunya untuk edit misalkan. Nah, ternyata pada dasarnya sebutan tanah selalu dikaitkan dengan hak atas tanah yang diberikan atau dimiliki oleh seseorang agar dapat dinikmati manfaatnya dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa menyebutkan sebagai poin-poin yang dimaksud atas dasar menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Selanjutnya, terkait dengan hak-hak atas tanah itu sendiri, seperti yang dimaksud di atas, bahwasannya memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh, bumi, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Nah, tanpa perlu dijelaskan satu persatu, saudara-saudaraku sekalian, kita telah mengetahui bahwa hak atas tanah terdapat 4 bagian, tetapi pada kali ini akan kita kaitkan mengenai tanah individual yang terdapat pada pasal 693 yang tentu saja berkaitan dengan tanah telantar. Adapun hak atas tanah tersebut antara lain hak milik, hak guna, hak bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya. Tapi pada poin pembahasan kali ini kita akan lebih menspesifikasikan terhadap tanah telantar itu sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, hak atas tanah yang diberikan oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan kepada perseorang atau badan hukum harus digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kenyataannya banyak tanah yang tidak diusahakan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanah-tanah inilah yang berpotensi menjadi tanah telantar. Misalnya, tanah yang seharusnya dipergunakan sebagai lahan pertanian justru tidak dikelola sebagaimana mestinya di pertanian. Sebagaimana dicantum dalam visi BPN, yaitu menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka tanah yang ada di Indonesia harus mampu dioptimalkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah. Dioptimalkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah tersebut. Tanah telantar menjadi hambatan bagi terwujudnya kemakmuran rakyat dikarenakan kurangnya efektivitas penggunaan tanah tersebut sesuai dengan kemampuan tanah yang dimiliki. Hak-hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara atau badan hukum memberikan konsekuensi hukum kepada pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, dan mengusahakan sendiri tanah-tanah tersebut dengan baik dan yang terutama untuk melantarkannya. Ya, kriteria tanah sebagai tanah telantar, PP nomor 36 tahun 1998 tentang penerbitan dan pendayagunaan tanah telantar mengatur mengenai kriteria tanah telantar yang dapat ditetapkan sebagai tanah telantar, yaitu terdapat dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai dapat dinyatakan sebagai tanah telantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Pasal 3. 2. Tanah hak milik
hak guna bangunan atau hak pakai yang tidak dimaksudkan untuk dipecah menjadi beberapa bidang tanah dalam rangka penggunaannya tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuannya. Haknya apabila tanah tersebut tidak dipergunakan menurut peruntukan dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku pada waktu permulaan pengguna pembangunan fisik di atasnya tersebut. Pasal 4. Nah, selanjutnya tanah hak guna usaha tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan haknya apabila tanah itu tidak diusahakan sesuai dengan kriteria pengusaha tanah pertanian yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan jika hanya sebagai dari bidang tanah hak guna usaha yang memenuhi kriteria tanah telantar, maka hanya bagian tanah tersebut yang dapat dinyatakan sebagai tanah telantar. Pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah, sekarang kita bicara soal apakah tanah telantar. Apakah itu tanah telantar? Nah, ternyata saudara-saudaraku sekalian, tanah telantar dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria terkandung suatu amanah, yaitu bahwa pemilik dan atau pemegang hak atas tanah tidak boleh melontarkan tanahnya. Hal tersebut berarti setiap pemberian hak oleh negara kepada perorangan atau badan hukum haruslah bersama-sama dengan berkewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Mungkin karena ketetapannya hanya 5 menit, mungkin itu saja jawaban dari saya terkait dengan materi UAS ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.